Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di channel KM Studio. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks, di mana pada video part pertama kita sudah mempelajari perkembangan dari konsep reaksi reduksi dan oksidasi, serta kita juga sudah mempelajari aturan-aturan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu zat. Di video part kedua kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membedakan antara reaksi redoks dan reaksi yang bukan redoks, serta tipe-tipe reaksi yang ada pada reaksi redoks dan juga istilah-istilah yang ada pada reaksi redoks. Kita awali video pembahasan kali ini dengan mempelajari bagaimana caranya membedakan antara reaksi redoks dan bukan reaksi redoks. Suatu reaksi kimia dikatakan sebagai reaksi redoks jika dalam reaksinya yang secara keseluruhan itu ada zat yang mengalami oksidasi dan ada juga zat yang mengalami reduksi. Jika hanya terdapat zat yang mengalami reduksi saja, itu namanya reaksi reduksi, bukan reaksi redoks. Begitu pula jika hanya ada zat yang mengalami oksidasi saja, itu namanya reaksi oksidasi, bukan reaksi redoks. Kalau tidak ada dua-duanya, ya tidak ada reduksi dan tidak ada oksidasi juga, ya itu berarti bukan reaksi redoks. Bukan juga reaksi reduksi, bukan juga reaksi oksidasi. Di video pertama kemarin kita sudah mengetahui bahwa yang namanya oksidasi itu adalah suatu zat yang mengalami kenaikan biloks. Kalau reduksi adalah suatu zat yang mengalami penurunan biloks. Artinya kita harus membandingkan kondisi awal, dalam hal ini berarti kondisi reaktan ya. Yang di sebelah kiri ini adalah kondisi awal atau kondisi reaktannya. Sedangkan yang di sebelah kanan tanda panah ini adalah kondisi hasil reaksinya atau produknya. Nah, biloks suatu unsur dalam reaktan akan kita bandingkan dengan biloks unsur yang sama pada hasil reaksinya. Jika dia naik, maka dia mengalami oksidasi. Jika dia turun, berarti dia mengalami reduksi. Jika tetap, maka tidak mengalami oksidasi ataupun mengalami reduksi. Artinya kita harus mulai dengan menentukan biloks dari seluruh zat yang ada pada reaksi ini. Kita mulai dari Cl2. Cl2 di sini Cl-nya tidak berikatan atau tidak berpasangan dengan unsur yang lain. Artinya dia adalah unsur bebas. Berarti dia memiliki biloks bernilai 0. Kemudian kita lihat SO2. Ya. SO2, S-nya ini diletakkan di awal molekul, berarti nilainya bukan min 2. Karena dia golongan 6A, maka kita tentukan O-nya dulu ya. O-nya berarti bernilai min 2. Karena ada 2 atom, maka kita kalikan ya. Kita letakkan di atas untuk bagian totalnya. Min 2 dikalikan 2, berarti biloks total dari oksigen adalah min 4. Maka S-nya ini mengikuti supaya hasilnya 0. Karena dia senyawa netral, maka biloks dari S-nya adalah plus 4. Hanya ada 1 atom S, berarti plus 4 dikalikan 1, maka biloks dari S-nya itu adalah plus 4. Kita lanjut ke OH- ya. O di sini adalah golongan 6A. Berarti hidrogen yang kita tentukan terlebih dahulu, ya, hidrogen berarti bernilai plus 1. Karena ada tanda minus di sini, berarti menandakan bahwa ini adalah ion poliatomik. Ion poliatomik memiliki total biloks sama dengan muatan dari ionnya. Karena muatannya min 1, maka totalnya harus min 1. Berarti oksigennya akan bernilai min 2. Kita pindah ke hasil reaksinya. Ada SO4 min 2. O-nya di sini kita tentukan terlebih dahulu karena S adalah golongan 6A, maka biloksnya adalah min 2 untuk satu atomnya. Karena terdapat 4 atom oksigen, maka kita kalikan 4, berarti min 8. Ada tanda minus 2, ya, berarti ini muatannya minus 2, maka total biloksnya harus minus 6. Berarti biloks dari S-nya ini adalah plus 6. Berarti kita letakkan biloks dari S-nya ini adalah plus 6.
2Cl-. Kita perlu garis bawahi bahwa angka di depan zat seperti ini tidak berpengaruh dalam penentuan biloxnya ya. Jadi kita abaikan saja. Ini akan berpengaruh pada penyetaraan reaksi redoks yang akan dibahas pada kelas 12 nanti. Cl- artinya dia adalah ion monoatomik. Ion monoatomik biloxnya sama dengan muatannya. Karena dia muatannya -1, maka biloxnya adalah -1. Kita pindah hidrogen dengan oksigen. Berarti hidrogen terlebih dahulu kita berikan nilai +1, ada 2 atom hidrogen, maka kita kalikan 2, ya. Kita pindah ke atas, +1 kali 2 berarti +2, maka oksigennya akan bernilai -2. -2 untuk 1 atom oksigen, berarti di bawahnya untuk 1 atom oksigennya bernilai -2. Nah, yang kita bandingkan untuk mengetahui apakah biloxnya naik atau turun, itu jumlah atomnya harus seimbang. Nah, yang kita tuliskan di bawah ini adalah yang jumlah atau bilox untuk 1 atom. Ya, ini kita bandingkan. Adakah yang berubah? Kita lihat Cl2. Cl2 awalnya 0. Di sini ternyata berubah menjadi -1. Artinya dari 0 ke -1 kan turun. Berarti biloxnya turun. Karena biloxnya turun, maka Cl2 mengalami reduksi. Kita lihat lagi sekarang. Di sini ada S. S awalnya memiliki bilangan oksidasi +4. Ternyata pada hasil reaksinya, biloxnya adalah +6. Artinya dari +4 ke +6, biloxnya naik. Karena biloxnya naik, maka SO2 mengalami oksidasi. Kita lihat, ada lagi nggak yang berubah biloxnya? Di sini -2, O-nya, ini -2 juga, ini -2 juga, tidak berubah. Hidrogennya +1, di sini +1 juga, berarti tidak berubah. Artinya tidak ada lagi unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat dalam reaksi yang pertama ini, ada zat yang mengalami reduksi, ada pula zat yang mengalami oksidasi. Berarti reaksi yang pertama ini merupakan reaksi redoks. Dalam reaksi redoks itu ada yang namanya oksidator dan ada yang namanya reduktor. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jangan kebalik ya. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Kita lihat siapa yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah si Cl dalam Cl2. Artinya oksidatornya adalah Cl2. Karena Cl2 yang mengalami reduksi. Reduktor ini adalah zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi, kita lihat, yang mengalami oksidasi adalah si S dalam SO2. Berarti reduktornya adalah SO2. Kemudian ada yang namanya hasil oksidasi. Hasil oksidasi. Hasil oksidasi kita lihat saja bagan oksidasinya. Jadi kan kita lihat bagan oksidasinya itu dari SO2 menuju ke SO4-2. Hasil itu berarti sesuai posisinya, hasil reaksi, berarti selalu yang di sebelah kanan. Nah, kita lihat dari SO2 ke SO4-2, berarti hasil oksidasinya adalah SO4-2. Lalu ada juga yang namanya hasil reduksi. Nah, hasil reduksi, kita lihat bagan reduksinya. Dari Cl2 menuju 2Cl-. Artinya hasil reaksi reduksinya itu adalah Cl-. Berarti hasil reduksinya kita tulis di sini adalah Cl-. Jika dia reaksi redoks, maka kita perlu tentukan apa itu oksidatornya dan apa reduktornya. Kemudian juga hasil oksidasinya apa dan hasil reduksinya juga apa. Jadi reaksi yang pertama adalah reaksi redoks. Kita pindah ke reaksi yang kedua. Cr2O3. Berarti di sini kita tentukan oksigen terlebih dahulu. Berarti -2. Ada 3 atom ya, ada 3 atom oksigen. Berarti -2 kali 3, ya, -2 kali 3 berarti -6. Maka Cr2-nya adalah +6. Cr2 berarti untuk 2 atom Cr nilainya +6, maka untuk 1 atom Cr nilainya adalah +3. 2Al, artinya Al-nya berdiri sendiri ya, dia tidak berikatan dengan unsur yang lain dan tidak memiliki ionnya. Artinya bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian kita lihat
Al2O3. Al ini adalah unsur golongan 3A. Ketika dia berikatan atau berpasangan dengan unsur lain, maka biloxnya selalu plus 3. Ada 2 atom Al, berarti dia bernilai plus 6. Maka oksigennya supaya 0, maka oksigennya bernilai min 6. Min 6 ini untuk 3 atom oksigen. Berarti 1 atom oksigennya bernilai min 2. Yang terakhir menyisakan 2 Cr. Cr-nya berdiri sendiri, tidak berpasangan dengan unsur lain. Berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Kita lihat apakah ada zat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau tidak. Cr, kita lihat di sini satu atomnya bernilai plus 3, di sini satu atomnya bernilai plus 0. Artinya si Cr mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dari plus 3 ke 0 berarti turun bilangan oksidasinya, maka Cr-nya mengalami reduksi. Kita lihat Al awalnya bernilai 0 bilangan oksidasinya, dan ternyata di sini dia berubah menjadi plus 3 untuk satu atom Al-nya. Artinya bilangan oksidasinya naik, maka Al ini mengalami oksidasi. Berarti karena ada reduksi dan oksidasi, reaksi yang kedua ini merupakan reaksi redoks. Nah, sama seperti sebelumnya, jika dia adalah reaksi redoks, maka kita tentukan oksidator dan reduktornya. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Mengalami reduksi adalah Cr dalam senyawa Cr2O3. Berarti oksidatornya adalah Cr2O3. Kemudian siapa reduktornya? Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah Al. Berarti reduktornya adalah Al. Lalu hasil oksidasinya, kita lihat bagan oksidasi. Bagan oksidasinya dari Al menuju ke Al2O3. Hasil selalu ada di sebelah kanan, berarti hasilnya adalah Al2O3. Hasil reduksinya, kita lihat bagan reduksinya dari Cr2O3 berubah menjadi Cr. Berarti hasil reduksinya adalah Cr. Sama seperti reaksi nomor 1, berarti reaksi nomor kedua ini merupakan reaksi redoks. Kita pindah ke reaksi nomor 3, CuO. Cu adalah golongan transisi, berarti O duluan yang kita tentukan, berarti bernilai min 2, maka Cu-nya plus 2. Ada HCl, Cl-nya diletakkan di akhir molekul, berarti nilainya min 1, H-nya berarti plus 1, supaya totalnya menjadi 0. CuCl2, ada Cl di belakang molekul, berarti Cl-nya bernilai min 1, karena ada 2 atom Cl, berarti kita kalikan 2, min 1 kali 2 berarti min 2. Maka Cu-nya harus 0 ya, total biloxnya, berarti Cu-nya harus plus 2. Plus 2 untuk satu atom Cu, berarti satu atom Cu-nya bernilai plus 2 biloxnya. Kemudian H2O, hidrogen kita tentukan terlebih dahulu, berarti plus 1. Ada 2 atom hidrogen, berarti kita kalikan 2, plus 1 kali 2 berarti plus 2. Oksigennya supaya total biloxnya 0 berarti menjadi min 2. Di sini sudah untuk satu unsur, berarti bilox satu unsur oksigennya adalah min 2. Kita lihat Cu, bilangan oksidasinya awalnya plus 2, di sini plus 2 juga. O awalnya min 2, di sini juga min 2. H awalnya plus 1, di sini juga plus 1. Cl di sini min 1, di sini juga min 1. Artinya pada reaksi yang ketiga ini tidak ada satupun zat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, entah itu naik ataupun turun. Dengan demikian, reaksi yang ketiga ini merupakan bukan reaksi redoks, karena tidak ada satupun zat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ya, sekarang kita lanjut untuk reaksi yang nomor 4. Di sini reaksinya masih belum lengkap ya penulisannya. Kita tambahkan dengan plus H2O. Penulisan reaksinya belum lengkap. Nah, kita mulai dari CaCO3 sama seperti sebelumnya. Kita cari dulu unsur yang paling tinggi prioritasnya. Di sini ada Ca. Ca ini golongan 2A, berarti biloxnya selalu plus 2. Kemudian tinggal C sama O ya, Pak. C ini golongan 4A, berarti O nilainya adalah min 2. Karena ada 3 atom O, maka kita kalikan 3,
berarti total Bilox dari oksigen adalah min 6. Total Bilox dari Ca berarti plus 2 kali 1 plus 2. Maka supaya hasil keseluruhan Biloxnya sama dengan 0, C-nya akan bernilai plus 4. Hanya ada satu atom C, berarti Bilox untuk satu unsur C juga plus 4. Di sini ada HCl, Cl diletakkan di akhir molekul berarti min 1, supaya hasil totalnya 0, maka hanya bernilai plus 1. Di sini ada CaCl2, Cl ini diletakkan di akhir molekul berarti nilainya min 1, karena ada 2 atom Cl, berarti kita kalikan 2, maka totalnya min 2. Berarti supaya hasil akhirnya 0, Ca-nya plus 2. Hanya ada satu atom Ca, berarti unsur atau Bilox dari satu unsur Ca juga plus 2. Lalu ada CO2. C ini golongan 4A, berarti O duluan yang kita tentukan, bernilai min 2, karena ada 2 atom oksigen, maka kita kalikan 2, berarti min 2 kali 2 min 4. Supaya hasil keseluruhannya 0, berarti karbonnya bernilai plus 4. Di sini hanya ada satu atom karbon, berarti Bilox satu unsur karbonnya juga plus 4. Lalu ada H dengan O. O bukan golongan 1A, 2A, ataupun 3A, berarti hidrogen mendapatkan nilai plus 1. Ada 2 atom hidrogen, maka kita kalikan 2, berarti totalnya adalah plus 2. Maka oksigen supaya keseluruhannya jadi 0, memiliki Bilox min 2. Min 2, di sini hanya ada satu unsur oksigen saja, berarti Bilox satu unsur oksigennya juga min 2. Kita lihat, adakah yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Ca di sini plus 2, di sini plus 2, tidak berubah ya. C-nya di sini plus 4, di sini juga plus 4. Kemudian O-nya, di sini min 2, ini min 2, ini min 2 juga, artinya tidak ada yang berubah bilangan oksidasinya untuk oksigen. Lalu hidrogennya di sini plus 1, di sini juga plus 1. Berarti tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi juga. Cl-nya di sini min 1, di sini juga min 1. Ini tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ingat, yang kita bandingkan adalah yang di bagian bawah atau Bilox dari satu unsurnya saja, bukan Bilox totalnya. Nah, sekali lagi, yang kita bandingkan adalah Bilox satu unsurnya saja, bukan Bilox totalnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun zat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berarti reaksi yang keempat ini merupakan contoh dari bukan reaksi redoks. Ini cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah suatu reaksi kimia yang disajikan merupakan reaksi redoks atau bukan reaksi redoks. Jika ada reduksi dan oksidasi dalam satu paket reaksi, maka dia adalah reaksi redoks. Tapi jika tidak ada yang berubah bilangan oksidasinya, maka dia bukan reaksi redoks. Dan untuk menentukan apakah bilangan oksidasinya berubah atau tidak, yang kita bandingkan adalah bilangan oksidasi dari suatu unsur, ya, di mana jumlahnya seimbang. Nah, supaya sama, berarti yang kita bandingkan adalah Bilox untuk masing-masing satu unsur. Itu dari posisi reaktan yang di sebelah kiri ke posisi hasil reaksi yang ada di sebelah kanan. Baik, setelah kita mempelajari bagaimana caranya membedakan antara reaksi redoks dan juga bukan reaksi redoks, serta kita juga sudah mengetahui istilah-istilah pada reaksi redoks yang perlu kita pahami seperti oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan juga hasil oksidasi, maka di bagian akhir video tentang reaksi reduksi dan oksidasi ini kita akan membahas atau akan mempelajari tentang jenis-jenis dari reaksi redoks. Reaksi redoks sendiri ini terbagi menjadi dua kelompok atau dua kategori. Untuk kelompok yang pertama, ini disebut sebagai reaksi autoredoks atau sering juga disebut sebagai reaksi disproporsionasi. Jadi nama lain dari autoredoks adalah reaksi disproporsionasi. Sedangkan reaksi redoks yang kedua ini disebut sebagai reaksi konproporsionasi. Reaksi konproporsionasi. Apa bedanya antara autoredoks dengan reaksi redoks konproporsionasi? Bedanya adalah pada reaksi autoredoks, oksidator dan reduktor
oksidator dan reduktornya ini merupakan zat yang sama. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, pada reaksi autoredoks, oksidator dan reduktornya itu adalah zat yang sama. Sedangkan pada reaksi konproporsionasi, hasil oksidasi dan hasil reduksi, jadi hasilnya ya, hasil oksidasi dan juga hasil reduksinya, ini merupakan zat yang sama. Jadi perbedaannya di sini. Jika autoredoks yang sama adalah oksidator dan reduktornya, jika di konproporsionasi yang sama adalah hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Kita langsung cek pada contoh soal ya, untuk lebih jelas tentang perbedaan antara autoredoks dan juga konproporsionasi. Baik, di sini kita sudah memiliki dua contoh reaksi. Nah, kita akan tentukan mana yang termasuk ke dalam autoredoks atau mana yang termasuk ke dalam konproporsionasi. Kita mulai dari reaksi yang pertama. Di sini ada Cl2 ditambah 2 NaOH menghasilkan NaCl plus NaClO dan juga H2O. Kita tentukan biloks masing-masing zat yang ada pada reaksi ini. Cl2 karena dia tidak berikatan dengan unsur apapun, maka dia adalah unsur bebas. Ya, unsur bebas berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Lalu ada NaOH. Na ini golongan 1A. Karena dia golongan 1A, maka biloksnya selalu tetap sesuai dengan nomor golongannya. Karena golongan 1A berarti biloksnya adalah plus 1. Hidrogen akan memiliki biloks plus 1 jika bertemu dengan unsur-unsur selain dari golongan 1A, golongan 2A, dan golongan 3A. Oksigen adalah golongan 6A, berarti hidrogennya akan bernilai plus 1. Karena NaOH merupakan senyawa netral, maka jumlah biloks secara keseluruhan itu hasilnya harus sama dengan 0. Maka biloks oksigennya harus menyesuaikan agar hasilnya 0, berarti biloksnya adalah min 2. Kemudian ada NaCl. Na golongan 1A, maka biloksnya plus 1. Karena senyawa netral, maka harus menyesuaikan ya Cl-nya, maka biloks Cl-nya adalah min 1. Lalu NaClO. Na golongan 1A, berarti selalu tetap. Kita berikan nilai terlebih dahulu, plus 1. Cl merupakan golongan 7A, sehingga oksigen akan memiliki biloks min 2. Karena NaCl senyawa netral, maka jumlah biloks secara keseluruhan harus sama dengan 0. Karena harus sama dengan 0, maka biloks Cl-nya adalah plus 1. Lalu yang terakhir ada H2O, hidrogen dengan oksigen. Oksigen golongan 6A, maka hidrogen akan memiliki biloks plus 1. Karena ada 2 atom hidrogen, berarti plus 1 kalikan 2, maka totalnya plus 2. Karena senyawa netral ya, berarti jumlah biloksnya harus sama dengan 0. Maka oksigennya akan bernilai min 2. Hanya ada satu atom oksigen di dalam molekul H2O, berarti biloks satu unsur oksigennya juga min 2 ya, karena min 2 dibagi 1. Nah, kita lihat di sini, adakah zat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Ada Cl, di sini awalnya 0, ternyata berubah menjadi min 1. Dari 0 ke min 1 kan berarti turun nilainya ya. Karena turun, maka ini adalah bagian dari reaksi reduksi. Kemudian, ternyata di sini ada Cl lagi dengan bilangan oksidasi yang berbeda, yaitu plus 1. Kalau kita bandingkan dari 0 ke plus 1, ini kan berarti meningkat ya, bilangan oksidasinya naik. Karena bilangan oksidasinya naik, maka ini adalah bagian dari reaksi oksidasi. Ada lagi nggak yang berubah bilangan oksidasinya? Kita cek. Na-nya plus 1, ini juga plus 1, ini juga plus 1. Tidak berubah ya. Oksigennya ini min 2, di sini juga min 2. Tidak berubah. Hidrogennya plus 1, ini juga plus 1. Berarti tidak ada lagi unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi selain unsur Cl. Nah, dalam reaksi ini ada reduksi dan ada oksidasi. Berarti ini sudah termasuk ke dalam kategori reaksi redoks. Kalau reaksi redoks, maka kita tentukan mana reduktornya dan mana oksidatornya, gitu ya. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Kita lihat bagian oksidasi. Bagian oksidasinya adalah dari Cl2 menjadi NaClO. Reduktor berarti yang mengalami, ya, maka yang mengalami adalah si Cl2. Berarti reduktornya adalah Cl2.
Oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Kita lihat bagian reduksinya dari Cl2 menjadi NaCl. Artinya zat yang mengalami reduksi ya atau oksidatornya itu adalah Cl2. Lalu hasil oksidasinya. Ya, hasil oksidasi kita tinggal lihat saja bagian oksidasinya dari Cl2 berubah menjadi NaClO, maka hasil oksidasinya adalah NaClO. Hasil reduksi, kita lihat bagian reaksi reduksinya. Dari Cl2 berubah menjadi NaCl, berarti hasil reduksinya adalah NaCl. Kalau kita lihat di sini, reduktor dan juga oksidatornya, ini merupakan zat yang sama, yaitu sama-sama Cl2. Karena zat yang sama, reduktor dan oksidatornya, maka tipe reaksi ini adalah reaksi redoks tipe disproporsionasi atau autoredoks. Karena hasil zat reduktor dan juga zat oksidatornya merupakan zat yang sama. Sekarang kita lihat reaksi yang kedua ya. Ada IO3- di sini. I ditulis di depan molekul, berarti kita tidak bisa tentukan terlebih dahulu, melainkan oksigennya yang kita tentukan. Berarti nilainya adalah -2. Karena ada 3 atom oksigen, berarti -2 dikalikan 3, secara total berarti bernilai -6. Karena -1 muatannya, berarti total biloksnya harus sama dengan -1, maka biloks dari I-nya akan bernilai +5. +5 di sini hanya ada 1 atom I, berarti +5 dibagi 1, maka biloks 1 unsur I adalah +5. 5 imin. I5-nya jangan kita lihat ya. Ini imin berarti ion monoatomik. Biloksnya harus sama dengan muatannya. Muatannya -1 berarti biloksnya -1. 6H+, 6-nya jangan dilihat. Berarti ini adalah ion monoatomik dengan muatan +1. Berarti biloksnya juga +1. I2, unsur yang berdiri sendiri ya. Dia tidak berikatan dengan unsur lain. Artinya unsur bebas ya, berarti biloksnya adalah 0. Lalu ada H2O. H2O ketemu, berarti hidrogennya adalah +1 ya. Ada 2 unsur hidrogen, berarti dikalikan 2 ya, berarti +2. Berarti O-nya supaya totalnya 0, maka dia -2. Yang -2 di sini untuk 1 unsur oksigen saja, berarti dia juga bernilai -2. Kita lihat zat yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini ada I dengan bilangan oksidasi 5, di sini ada I dengan bilangan oksidasi 0. Berarti dia mengalami perubahan biloks ya. Dari 5 ke 0 turun, berarti ini adalah zat atau bagian reaksi reduksinya. Kita lihat lagi, ternyata di sini ada I juga dengan bilangan oksidasi -1. -1 berubah ke 0 ya. -1 berubah 0 berarti naik bilangan oksidasinya, maka ini adalah bagian dari reaksi oksidasinya. Sedangkan O-nya di sini -2, di sini juga -2, tidak berubah. H-nya di sini +1, di sini juga +1, tidak berubah. Ada reaksi reduksi dan juga ada reaksi oksidasinya. Berarti ini adalah reaksi redoks. Maka kita tentukan reduktornya. Reduktornya itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Ya, di sini yang mengalami oksidasi adalah I-, maka reduktornya adalah I-. Sedangkan oksidatornya berarti zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi berarti adalah IO3-. Kemudian hasil reduksinya. Hasil reduksinya kita lihat saja bagian reaksi reduksinya. Dari IO3- berubah menjadi I2. Ya, berarti ini adalah hasil reduksinya, I2. Sedangkan hasil oksidasinya, kita lihat bagannya. Bagan reaksi oksidasi dari I- menjadi I2. Maka hasil oksidasinya juga I2. Berarti hasil oksidasinya adalah I2. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata yang namanya hasil oksidasi dan hasil reduksi pada reaksi ini adalah zat yang sama, yaitu I2. Karena hasil reduksi dan oksidasinya adalah zat yang sama, maka tipe reaksi redoksnya adalah tipe konproporsionasi. Inilah perbedaan antara reaksi autoredoks dan juga reaksi konproporsionasi. Tapi kalau seandainya reduktornya beda, oksidatornya adalah zat yang beda, hasil oksidasinya dan hasil reduksinya adalah zat yang berbeda, maka itu adalah reaksi redoks yang biasa. Jadi cukup kita sebut sebagai reaksi redoks.
Baik, sampai di sini dulu video pembahasan tentang materi reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi atau reaksi redoks. Silakan untuk yang belum menyaksikan video part pertama, linknya ada di deskripsi. Silakan dipelajari kembali, terutama tentang aturan penentuan bilangan oksidasinya. Dan video part kedua ini, jika masih ada yang belum terlalu paham, bisa kembali diulang videonya, atau bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.